Di tengah memanasnya konflik keluarga pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda, video lawas yang menampilkan Wendy Lo dan Betran Peto kembali viral di media sosial. Sejumlah cuplikan memperlihatkan momen saat adik Sarwenda itu diduga menjewer telinga hingga menjambak rambut Onyo. Tayangan tersebut kembali menjadi perbincangan dan memancing beragam reaksi dari netizen yang budiman belakangan ini. Sorotan terhadap video tersebut semakin kuat setelah sebelumnya Betran sempat mengungkap curahan hati yang menyinggung hubungannya dengan sang tante. Dalam unggahan itu, Betran menyoroti berbagai persoalan yang menurutnya selama ini dipendam demi menghormati Ruben Onsu. Munculan kembali rekaman lama tersebut membuat perdebatan semakin meluas, sementara publik terus mengaitkannya dengan konflik keluarga yang hingga kini masih menjadi perhatian banyak pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pesan buat Onyo ya, nggak apa-apa dikatain kucing pungut. Kucing pungut juga kucing British yang mahal, yang cantik, yang imut, yang bulunya lembut. Daripada yang ngatain dugong, udah lemaknya di mana-mana, mulutnya kotor, jijik banget. Cuy. Dugong. Adik dari Sarwenda ikut bersuara. Lu cobain jadi Sarwenda, mati gua rasa. Iya, jadi Sarwenda yang sekarang itu rasanya memang kayak mau mati. Sarwenda yang dulu dia cuma seorang ibu rumah tangga yang biasa-biasa aja, dasteran, nggak neko-neko, nggak banyak tingkah. Karena semua kebutuhannya udah terpenuhi oleh satu orang. Nah, sekarang dia harus bekerja keras untuk menghidupi bukan cuma anak-anaknya. Mungkin ada keluarganya, adiknya, dan pacar CEO-nya. Mungkin jadi Sarwenda yang sekarang dia harus menjadi tulang punggung keluarga karena banyak orang yang harus dia hidupi. Jadi Sarwenda yang sekarang memang rasanya kayak mau mati karena udah nggak bisa nyantai-nyantai lagi. Oke, ini ceritanya point of view netizen iseng. Dua orang ini sedang dirujak oleh para netizen. Ceritanya mereka berpose dan mengatakan seperti ini. Silakan saja teruskan ujaran-ujaran kalian, karena kita semakin terkenal dan bayaran kita semakin mahal atas ulah kalian. Terima kasih. Gitu gak sih pasti mereka? Waduh, macem baru tahu nih, lu pernah ngegampar kesayangan gue. Aduh, bener-bener lu masalah sama gue. Onyo lu tampar. Aduh, kenapa lu tampar dia? Kenapa? Ya ampun Onyo, kenapa baru bilang sih? Ocan kaget lu pas lihat di sini TikTok seliweran. Dari kapan? Ya Allah tuh, Onyo tuh nggak pernah tahu mau cerita ke orang. Mungkin dia udah kesel banget kali ya. Ya Allah, gemblung, kentung. Lu lihat gue pites biar badan lu sekarang udah kayak kebo. Gua nggak takut sama lu. Jangan ngajar lu. Ternyata si Onyo itu tuh pernah sama tantenya sendiri tuh, ya kan? Pantesan aja si Onyo keluar tuh dari rumah. Oh ternyata, kata gue emang satu keluarga nih. Kata gue nih emang agak lain rupanya. Kata gue sedikit demi sedikit ini dia pasti terbuka guys. Pasti terbuka gara-garanya kenapa ini, gimana ini, segala macem gitu kan. Apalagi tantenya tuh, kata gue ini paling lantam kali mulutnya, kata gue ya. Tapi udah bener guys, Onyo itu sekarang udah tinggal sama bapaknya gitu kan, Ruben Onsu gitu. Daripada sama Onyo kan, takut dia papain, kata gua. Apalagi si karyawan itu, yang perempuan itu tuh yang pas itu nge-live kan. Dia kan bilang gini kan, kayak, oh udah dong netizen, ini kan bunda tuh kasihan, kan dia juga manusia yang mengurus anak-anak apa segala macem. Kalau bukan gara-gara mulut anda juga nggak ada tuh, ya kan permasalahan kayak gini. Orang mulutnya lantam kali, jadi masalah kayak gini. Ya udah, semua ini kan gara-gara ulahmu. Kayak mana sih?
Gue bilang juga apa, setelah unggahan Onyo yang viral soal tante, akhirnya Ruben Onsu minta penjelasan. Banyak banget kan, dia mengungkap pengalaman yang selama ini dipendam. Dari salah satu postingannya, ternyata Onyo pernah mendapat perlakuan kasar dari seorang wanita yang disebutnya tante. Sosok yang dimaksud Wendy Lo, adik kandungnya Sarwenda, yang saat itu tinggal bersama satu rumah. Onyo juga nuding kalau si Wendy ini merupakan sosok yang membuat kedua adiknya ini membenci Ruben Onsu. Tante, kata Onyo, udah, jujur aja, lo yang udah bikin hancur. Sekarang si Onyo udah kagak takut lagi. Begitu Ruben Onsu tahu kalau postingan Onyo viral, akhirnya dia mencari tahu duduk permasalahannya apa sih. Ruben juga pengen tahu alasan Onyo mengungkap kemarahan dan kekecewaan di media sosial. Ya penasaran juga pengen tahu permasalahannya apa sih yang melatar belakangi Onyo akhirnya diperlakukan seperti itu. Ruben terus membangun komunikasi terbuka dengan Onyo biar semua permasalahannya bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, kalau menurut lu Pade, kenapa Wendy Lo bisa kasar sama si Onyo? Kaget banget sih ya ngelihat storynya si Onyo kemarin tuh, yang dia bilang tuh pernah ditampar sama si ikan pesut. Ya sekalipun nggak langsung ngomong gitu, tapi arah kalimatnya kan kita sudah bisa mencerna. Memang mukanya si ikan pesut ini tuh muka-muka biang deh ya kan, muka-muka memancing huru hara gitu loh dia, ya kan. Apalagi di live tuh kelihatan banget tuh dia yang ngedekatin anak-anaknya si Ruben tuh sama si U. Makanya tuh ya, kalau kita berumah tangga tuh nggak diizinkan tuh kalau ada ipar gitu. Ya siapapun itu namanya orang ketiga, nggak diizinkan satu rumah sama kita. Dia nggak mengaku satu rumah, tapi di rumahnya si Ruben ada kamarnya dia. Gimana pula ceritanya? Makanya hancur rumah tangganya si Ruben. Dia pula tuh katanya si Ruben yang menghasut-hasut mbaknya tuh, yang ngasut si Endah. Si Endah juga nggak ada otak, maunya dihasut sama ikan pesut. Sekarang giliran hancur. Gimana pula tuh ceritanya? Makin banyak tuh keluar aib-aibnya nanti tuh kalau si Onyo mau. Ini gong sih, ini harus diangkat kasus ini. Dia pernah nampar si Betran tuh, ayahnya yang nggak pernah nampar dia, itu yang biayain, yang ngangkat dia. Kok berani-beraninya orang luar gitu loh nampar anak-anaknya si Onsu. Sudah potongan begitu, sudah muka kayak ikan pesut, ikan pari, sudah pendek bulat, ngadi-ngadi lagi. Dia nih, kalau kau lihat nih, pokoknya dia nih biang huru hara nih, si anjing satu nih. Sudah, ternyata ketahuan guys. Sudah ketahuan. Ternyata sebelum cerai si Sarwendo udah selengki duluan, ya kan? Dengan agenda pura-pura check up ke rumah sakit. Ternyata pergi untuk temenin si selengkinya dia. Kan orang luar yang ngomong, bukan kita para netizen yang membuat argumen guys. Ini dari anak sulungnya, anak angkatnya dia sendiri yang ngomong. Mingkem. Iya, udah. Ternyata si emak angkatnya itu si Sarwendo selengki duluan guys, selengki duluan. Sudah. Udah kan? Terus kemarin emak angkatnya sama si adiknya tuh, yang si pipit-pipit nangka Belanda, ya kan? Nelpon siapa kemarin tuh, ya kan? Nelpon siapa kemarin tuh? Nelpon siapa? Nyari apa? Ya, nyari apa? Jahat lu ya. Ternyata gitu loh. Ternyata si Ruben dipakai batu loncatan biar jadi terkenal, biar jadi banyak duit, ya kan? Ternyata main selengki-selengki lu. Pantesan aja di bagian lu tuh pertahanin kalau seanak-anak itu bukan anaknya si Ruben. Jangan-jangan. Ayo lo, ya kan? Tadi Sarwenda, rumah gue ya jadi nih. Padahal itu rumah Ruben Onsu, gak malu. Bertahun-tahun kau menumpang di rumah Ruben Onsu sampai sekarang. Udah kau hina-hina Ruben Onsu, tetapi kau masih ingin tinggal di rumahnya. Semua apa yang dibeli Ruben Onsu untuk makanan anaknya kau makan juga. Kau embat juga, mau nasi, mau beras, mau air, mau apa semua. Ruben yang bayar. Puas seharga 7,8 juta. Ruben yang bayar per bulan. Enak kali lah kau Sarwenda, pacar Sarwenda itu makan buah itu ya. Enak kali sama suamimu itu ya. Yang betul-betul enak nasib kalian ya. Sudahlah Ruben, stop aja, ambil hak asuh anakmu itu. Anakmu pun sudah dihasut-hasutnya. Satu lagi,
Jangan kalian berpikir Ruben Onsu itu pisah sama Sarwenda gara-gara Ruben Onsu pindah keyakinan. Bukan. Itu hasutan daripada adik iparnya, adiknya si Sarwenda. Tengok aja mulutnya lantam. Dan Ruben sama adiknya berselisih paham itu gara-gara hasutan dia juga. Boleh ditengok.